Elit partai politik merespons wacana penghapusan ambang batas parlemen sebesar 4%. Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional. Wacana penghapusan ambang batas parlemen terus mencuat menyusul keputusan MK membatalkan ambang batas pencalonan presiden. Partai Amanat Nasional berharap MK menghapus atau menurunkan ambang batas parlemen 4% karena banyak suara pemilih tidak terwakili. Di pemilu 2024 saja, kita melihat ada sekitar 16 juta suara yang kemudian memilih partai tertentu karena partainya kemudian gagal masuk ke parlemen. Mereka tidak terwakili. Oleh karena itu, demi keadilan demokrasi, kami berharap bahwa MK akan kemudian memutus untuk mengurangi serendah-rendahnya parliamentary threshold atau bahkan mengurangi dan menghilangkan sama sekali parliamentary threshold itu ke depannya. Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut MK berpeluang membatalkan ambang batas parlemen. Yusril menilai selama ini banyak suara pemilih terbuang karena ambang batas parlemen. Tahun 2019 sebagai satu contoh, itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold kalau digabung, jumlahnya besar sekali. Dan karena itu sebenarnya suara rakyat yang sampai dengan terbuang. Tapi yang menurut pendapat saya pribadi, ya lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10%, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan. Jadi walaupun satu partai itu hanya punya satu orang wakil, dia tetap dilantik dan bisa duduk bergabung di dalam fraksi yang ada. Jadi kira-kira seperti itu. Dan itu sudah pernah dicoba dalam pemilu-pemilu yang lalu, hampir tidak ada masalah sebenarnya. Menurut Undang-Undang Pemilu, parpol mendapat kursi di DPR jika mencapai 4% dari total suara nasional. Tim TV One mengabarkan.